Jokowi adalah orang yang telanjang di tengah jalan, orang yang mencuri di tengah hari siang, orang yang menjual pepesan kosong dengan lantang. Betul? Tidak akan bisa kau menghentikan kami untuk berbicara. Memang betul, kami telah susah payah dari waktu ke waktu senantiasa melakukan aksi untuk menegakkan senantiasa NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah, kita akan membahas peristiwa yang baru-baru ini mencuat, yaitu aksi demonstrasi 411, di mana sejumlah orator menyampaikan kritik keras kepada Bapak Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto. Demonstrasi ini menuai berbagai reaksi dari masyarakat, terutama karena nada yang digunakan dinilai provokatif dan cenderung menebarkan sentimen pesimisme. Banyak pihak mempertanyakan tujuan dan dampak dari kritik ini, terutama terkait pesan yang disampaikan kepada generasi muda. Mari kita bahas lebih dalam untuk memahami situasi ini secara objektif. Dalam aksi 411 ini, sejumlah pengkritik menyampaikan pendapat yang sangat keras, bahkan dengan mengaitkan peran pemerintah dengan kehancuran masa depan bangsa. Pesan-pesan yang dilontarkan pun terkesan menyudutkan pihak-pihak tertentu tanpa dasar bukti yang kuat. Seringkali dalam orasi-orasi tersebut, terselip ungkapan-ungkapan emosional yang, alih-alih memberikan solusi, justru menciptakan pesimisme terhadap kondisi bangsa. Secara sosiologis, pesan yang terus-menerus bernada negatif dan pesimistis dapat menggerus semangat optimisme masyarakat, khususnya generasi muda. Mereka yang mendengar pesan ini bisa merasa terpengaruh secara emosional, menganggap bahwa tidak ada harapan dalam sistem politik dan sosial yang ada. Hal ini sangat disayangkan, mengingat seharusnya kritik juga disertai dengan solusi atau pendekatan yang lebih konstruktif. Dalam demonstrasi ini, Presiden Jokowi kerap digambarkan secara negatif dengan berbagai istilah yang tidak pantas, seperti seolah-olah beliau tidak memperhatikan nasib rakyat. Bahkan, terdapat pula ungkapan bahwa Presiden Jokowi tidak akan meninggalkan warisan positif bagi bangsa, sehingga diminta untuk diadili. Namun, kritik tanpa data atau bukti konkret ini justru mengarah pada asumsi-asumsi negatif yang bisa menimbulkan salah paham di kalangan masyarakat. Pemerintah, terlepas dari kekurangannya, telah melakukan berbagai upaya dalam bidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Kritik-kritik keras yang tidak diimbangi dengan data yang jelas justru dapat merugikan masyarakat, karena mereka tidak mendapatkan informasi yang objektif tentang pencapaian atau tantangan yang sedang dihadapi pemerintah. Ekspektasi yang sangat tinggi agar beliau mengambil sikap yang tegas dan tidak bekerja sama dengan pihak yang dianggap berlawanan. Bahkan, mereka menginginkan agar Prabowo benar-benar memutus hubungan dengan Presiden Jokowi dan berdiri sebagai sosok yang mereka anggap mampu mengubah keadaan. Namun, penting disadari bahwa seorang pemimpin nasional memiliki tanggung jawab yang besar terhadap seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pada kelompok tertentu. Bapak Presiden Prabowo, dengan pengalamannya di pemerintahan, telah berperan dalam menjaga stabilitas politik dengan memilih jalur kerja sama ketimbang perpecahan. Dalam politik, kolaborasi adalah hal yang sangat penting untuk menjaga kesatuan bangsa. Jika terus ditekankan untuk mengambil sikap yang memusuhi pihak lain, justru yang terjadi adalah perpecahan yang tidak menguntungkan siapapun. Aksi 411 ini mengangkat kembali gaya politik yang keras dan konfrontatif, di mana kritik disampaikan secara emosional dan bahkan menyerang pribadi tokoh tertentu. Di sini, muncul pertanyaan, apakah pola politik seperti ini masih relevan? Mayoritas rakyat Indonesia pada dasarnya ingin hidup damai, dengan pemimpin-pemimpin yang bijaksana dan berfokus pada pembangunan. Dalam berbagai kesempatan, masyarakat telah menunjukkan bahwa mereka lebih mendukung gaya politik yang berorientasi pada solusi daripada yang hanya penuh dengan kritik tajam. Penggunaan agama sebagai alat politik, seperti yang terlihat dalam sejumlah aksi sebelumnya, juga dinilai tidak sehat bagi kehidupan berbangsa. Hal ini karena agama seharusnya menjadi sumber nilai luhur dan persatuan, bukan alat untuk menyudutkan pihak tertentu. Mari kita lihat cuplikan videonya. Merdeka! Saya bertanya, sudah merdekakah kita? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, absolutely 100% Indonesia walaupun sudah berganti presiden tidak akan merdeka. Tidak akan merdeka sepanjang
Jokowi tidak diadili dan Fufu Papa tidak ditangkap. Setuju? Bapak-bapak ibu sekalian, saya teringat kata-kata seorang, saya menyebutnya apa ya, alim ulama atau yang pernah bersama kita. Katanya apa? Lalat-lalat yang berkumpul di sekeliling apa itu? Bangkai jauh lebih mulia daripada ulama yang mendekati istana. Betul atau tidak? Masih ingat orangnya? Bapak-bapak ibu sekalian, tak usah kita sebut namanya. Mari kita bersyukur pada hari ini bahwa di bawah komando FPI, GNPF Ulama Reuni 212, harapan menegakkan kebenaran, mendapatkan keadilan, kemudian menasehati para ulama, menasehati para pemimpin masih ada. Betul atau tidak? Saya mau bertanya, siapakah Jokowi itu? Ayo kita harus berbicara yang sesuai dengan konteks. Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, Tempo membantu kita. Jokowi adalah orang yang telanjang di tengah jalan, orang yang mencuri di tengah hari siang, orang yang menjual pepesan kosong dengan lantang. Betul? Tidak akan bisa kau menghentikan kami untuk berbicara. Memang betul, kami telah susah payah dari waktu ke waktu senantiasa melakukan aksi untuk menegakkan senantiasa NKRI. Bapak-bapak ibu sekalian, perlu Anda ketahui luar biasa yang sudah kita alami. Betul atau tidak? Saya sampai hafal wajah-wajah Anda. Semoga kita akan bertemu kembali nanti di yaumil akhir. Amin. Sebagai bagian yang senantiasa membela bangsa Indonesia. Betul? Saya mau bertanya, mengapa Jokowi harus diadili? 10 tahun dia memerintah Indonesia. Semua yang menjadi keinginannya luar biasa, terpenuhi semua. Betul atau tidak? Berlagak bak orang yang sederhana dengan outfit yang murah, seakan-akan dia orang yang baik. Padahal dia menurut yang ulama kita Azumani Azra adalah orang yang mahfum mukhalafah. Kebalikannya. Betul? Saya ingin mengatakan ada pesan dari Kakanda Refli Harun bahwa untuk mengatasi masa depan ini kita sudah ada pemimpin sekarang ya. Mohon maaf saya tidak memilihnya. Ya saya tidak memilihnya. Kalau sudah urusan pilih memilih tanggung jawab kepada Allah. Tetapi daripada tidak mempunyai pimpinan, Indonesia harus ada pemimpin. Betul? Dengan catatan shutdown MA. Ya, MA di shutdown. Ini sumber daripada kekacauan. Kemudian juga MK sudah dilemahkan. Ya, bagaimana lagi? Segala sesuatu yang berhubungan dengan KPK, Jokowi ingat akhir-akhir menjelang daripada pemerintahannya masih sempat-sempatnya ya mengusulkan orang yang akan menjadi KPK. Wahai rakyat Indonesia, sadarlah Anda. Apakah kalian menginginkan mendapatkan ketua KPK yang mirip-mirip dengan Firly Bahuri? Jelas-jelas dia sudah tersangka, tidak ditangkap pula. Luar biasa ya. Nah, oleh karena itu, ini saya sudah diperingatkan ini. Saya cuma ingin mengatakan satu lagi. Kami insya Allah besok akan berjuang. Karena emak-emak tidak boleh di stop. Kalau sudah emak-emak turun, maka otomatis negara ini dalam keadaan kacau. Betul? Kami mengharapkan Prabowo. Tapi kalau Anda terus-terusan menghadap Jokowi untuk minta nasihat dari yang ada katakan guru itu, kami khawatir Anda tidak akan menjadi macan Asia, tapi menjadi kucing garong. Betul? Oleh karena itu, bela kami rakyatmu. Ingat baik-baik, 2 kali pemilu kami mati-matian membelamu dan hampir mati. Kami memilih Anies Baswedan karena dia membawa perubahan. Oleh karena itu, kalau kau berniat untuk terus-menerus dalam kemiskinan sistematik, dalam kehancuran konstitusi, mohon maaf. Allahu Akbar. Kami tidak akan membelamu. Betul? Allahu Akbar. Saudaraku sekalian. Dari pembahasan ini, kita bisa belajar bahwa kritik adalah hal yang wajar dan penting dalam demokrasi. Namun, cara menyampaikan kritik harus tetap memperhatikan etika dan adab. Kritik yang membangun adalah kritik yang berdasarkan data dan bukti, disampaikan dengan niat untuk memperbaiki, bukan untuk memperkeruh suasana. Bagi bangsa Indonesia, tantangan ke depan sangat besar. Dibutuhkan pemimpin yang bisa merangkul semua pihak, bukan yang hanya memihak pada kelompok tertentu. Jika setiap kritik dibarengi dengan solusi, maka dampak positif akan terasa jauh lebih nyata bagi kemajuan bangsa. Mari kita semua belajar untuk lebih bijak dalam berpolitik, menjunjung tinggi nilai persatuan,
dan tidak mudah terhasut oleh provokasi yang merugikan. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari aksi-aksi seperti ini. Bangsa ini membutuhkan pemimpin dan masyarakat yang kritis, namun tetap menjaga sopan santun, yang berani menyuarakan kebenaran namun tidak melukai pihak lain. Dengan demikian, kita bisa membangun Indonesia yang lebih baik, dengan semangat persatuan yang kuat. Terima kasih, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.